wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'ini wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, sampai-sampai saking banyaknya nikmat yang Allah berikan itu kita tidak mampu untuk menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah telah berikan. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian mau mencoba-coba untuk menghitung-hitung nikmat kata Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Nikmat tarikan nafas saja yang setiap saat tidak pernah kita lakukan, itu tidak dapat kita hitung nikmat itu. Tarikan nafas, kita buang, ya, tak dapat kita menghitung nikmat. Dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, semestinya digunakan untuk taat kepada Allah. Kadang-kadang kita memberikannya sebuah hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak akan mampu dan bisa untuk menghitungnya. Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah. La syakartum la azidannakum. Aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Walau kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita merasakan panas yang luar biasa. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan dan juga merupakan peringatan dari Allah supaya manusia ini ya jangan sombong. Rupa-rupanya tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia. Bahkan sekedar menahan terik mentari tidak ada manusia bisa menahan. Coba tanya sama orang-orang hebat di atas dunia, mau dia punya kesaktian apa? Coba suruh tahan tuh matahari jangan begini. Tidak akan ada yang bisa. Mereka semua patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini manusia karena tidak patuh kepada Allah. Kita patuh kalau kita merasakan nikmat, kita menjadi pembangkang kalau kita mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengasah diri, membenahi diri, belajar, mengisi diri, ya, kita semakin memahami, mengetahui hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita sembah selama ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang saya lupakannya, al-babus samin kata Syekh, bab yang ke-27, ya. Di mulazamati ta'ati wa tarkil haram. Tentang mulazamah itu iltizam, senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan meninggalkan yang haram, wa tarkil haram. Ma'ana ta'atil qiyamu bi furudillahi ta'ala wal ijtinabul muharramati wal wuqufu 'inda hududihi.
Makna taat itu adalah ya mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menghindarkan diri dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berhenti pada batas-batas wal wuqufu inda hududi, dan berhenti pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taat ya. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak hanya sebenarnya hanya yang fardu-fardu saja, tetapi itu adalah standar ukuran. Ya, yang fardu-fardu, yang wajib-wajib yang diberikan oleh Allah sebagai satu kewajiban bagi kita, ya semestinya kita jaga baik-baik. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan kewajiban yang telah Allah pikulkan ke dalam setiap diri kita masing-masing. Karena kewajiban itu tidak akan pernah memberatkan kita. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu wajib-wajib. Ya. Tidak akan membuat kita itu payah. Contoh sholat kalau nggak bisa berdiri berbaring, nggak bisa berbaring, bisa berdiri, nggak bisa balik, bisa baring dengan isyarat mata. Nah itu hanya 5 kali sehari semalam kita tunaikan. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah salat yang telah diwajibkan kepada diri kita semua. Nah, jangan pernah meninggalkan ibadah salat wajib ini. Karena Allah hanya meminta wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah minta kepada kita wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah menyuruh kepada kita untuk mengejar betul ini tentang kehidupan abadi kita di akhirat tadi. Kita mempersiapkan segala sesuatunya di akhirat, untuk akhirat kita semuanya. Apa yang nak kita persiapkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya nanti. Amaliyah yang kita kerjakan di atas dunia inilah yang akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Maka Allah ingatkan kita, yang kita perlu kejar mati-matian itu adalah akhirat. Ya, sholat terutama ya 5 kali sehari semalam, jangan ditinggal. Kalau tertidur dikodok saja, bangun langsung kerjakan, jangan tinggal sama sekali. Itu suatu kewajiban, karena memang dia tidak akan menghilangkan waktu kita yang sibuk mengurusin dunia. Allah mengatakan, tetapi Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah masih mempersilahkan kita untuk mengejar dunia. Ambillah apa yang ada di dunia ini seperlunya untuk kebutuhan di dunia. Berapa banyak orang-orang yang kaya di atas dunia ini mati juga. Dia punya harta nggak ada, dia bawa mati. Ya. Nah, ada orang yang meninggal itu bawa hartanya sampai ke kuburan. Yang dia bawa sampai ke kuburan itu adalah amal saleh, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, perbuatan baik menolong orang, berbakti kepada orang tua, ngajinya, zikirnya, itu yang akan dia bawa. Yang lainnya itu akan dia tinggalkan. Allah suruh ambil wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, ambillah di dunia ini. Untuk apa? Untuk mendukung kita dalam beribadah. Kalau kamu punya uang beli mobil, untuk apa? Bawa teman-teman ngaji. Kayak Mas Isan punya kendaraan digunakan untuk bawa yang lain. Jadi dia punya harta itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Bekalan nanti dia di akhirat.
Ya, dan jangan pernah memandang remeh satu amalan sekecil apapun. Saya selalu ingat, bahkan kamu menolong kucing saja di jalan, itu amal baik. Nanti Allah pasti akan membalaskan. Allah akan memandang kamu dengan pandangan rahmat, pandangan rahim. Para jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini bab tentang mulazamah, iltizam, berketerusan di dalam ketaatan. Ketaatan itu bukan hari ini taat, besok enggak. Wajib itu terus sampai kapan? Sampai mati. Zikir itu terus sampai kapan? Sampai mati. Puasa itu kapan? Terus setiap tahun. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sedekah itu terus sampai kapan? Sampai nggak ada duit. Tetap bersedekah walaupun hanya dengan sebuah senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, kata Nabi. Bermuka senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Bang Mikkel ketemu sama Ustaz tawa, dia senyumnya sedekah. Cuman jangan di pinggir jalan setiap orang lewat diketawain, nanti Satpol PP datang ngangkat. Ini senyuman pahit. Ini agak putus jarumnya ini. Ya. Ya, senyum. Insya Allah itu adalah kebaikan yang kita buat. Ya. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Huwa ay ya'mal al-'abda bi ta'atillahi ta'ala wa 'alam anna aslu ta'atil ilmu billahi wal khawfi min Allah wa raja'a fillah wal muraqabatillah. Beliau mengatakan bahwa maksudnya ialah ayat-ayat ini adalah ayat-ayat berhubungan dengan hamba ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah. Bukan masalah karir. Di dunia ini gunakan kesempatanmu. Kalau beliau menafsirkan bukan mengambil kenikmatan duniawi, tidak, tetapi beliau menafsirkan beda. Ini Imam Al-Ghazali memang luar biasa. Dia menafsirkan bahwa jangan kamu lupakan bahwa kehidupanmu di atas dunia Allah beri ini sesaat, tetapi menentukan kehidupan abadimu di akhirat. 60 tahun, nggak berapa tahun bawa dia. Kalau 5 tahunan. Kalau ikuti kanjeng Nabi ya, kata Nabi usia umat itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Tapi kebanyakan mereka berada di usia-usia 60. Bahkan di akhir zaman kata Nabi banyak orang yang mati mendadak. Di akhir zaman kamu akan melihat banyak orang yang tiba-tiba mati tanpa ada penyakit apa, tiba-tiba ya orang yang penyakit tiba-tiba kena serangan jantung, tiba mati. Banyak orang nanti di akhir zaman matinya mati mendadak. Yang paling pokok jelasnya adalah kita minta kepada Allah, waqtim lana bi husnil khatimah bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah penutup usia kami dengan tutupan yang baik, dengan ucapan la ilaha illallah. Kadang-kadang ya kalau sudah berbicara itu sudah mulai wa ayyamal 'abdu bi ta'atillah. Ketahuilah bahwa pangkal ketaatan wa'lam annal aslu ta'ati. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa pangkal ketaatan kepada Allah itu, asal ketaatan kepada Allah itu adalah al-ilmu billah. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah. Makanya kita perlu belajar ilmu tentang Allah. Kita udah belajar sifat 20. Ya. Coba kalau kalian duduk-duduk sedikit merenung, tengok-tengok langit. Masya Allah, luar biasa ini alam semesta ini. Aku ini hanya seperti ibarat debu pasir. Satu pasir debu di tengah alam semesta ini, tiada artinya. Di sekitaran ciptaan-ciptaan Allah yang begitu maha karyanya Allah.
Ini kan mahakaryanya Allah. Supaya kita ini tidak merasa diri kita udah hebat. Karena kalau manusia itu merasa diri, itu bahaya bagi keimanan dia. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Kenapa dia merasa malas ibadah? Kenapa dia jadi sombong? Kenapa dia menjadi takabur? Kenapa dia ada hasad? Kenapa dia ada angkuh? Kenapa dia ada sum'ah? Kenapa dia ada ujub? Karena dia merasa dirinya hebat. Dia melihat dirinya serba bisa, padahal begitu sakit nggak apa-apa, nggak ada kekuatan dia. Seperti saya sekarang ini kena urat sedikit aja, ya Allah, bukannya nggak punya kekuatan apa-apa kamu. Ya, ketika kita letih sedikit, habis bekerja, ya Allah, bukannya saya ini kekuatan saya hanya sampai di sini. Ya ada kekuatan saya. Hanya engkau la haula wala quwwata. Di situ sabar. Sehingga dengan begitu kita semakin mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Ya, mengesahkan Allah. Kalau kita udah sakit parah, itu duit itu nggak ada lagi. Kalaupun ada duit ya untuk berobat, that's selesai. Ya, makanya ketika kamu sehat, makanya kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, tunaikanlah 5 sebelum datang yang 5. Kata Nabi SAW, ya, wasihhata qabla saqamika. Ketika kamu sehat, manfaatkanlah kesehatanmu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kamu sudah sakit, udah berat kamu untuk beribadah. Ya, wasyababaka qabla apa itu? Ketika kamu sudah masih muda, jangan sampai kamu tua. Ya, tapi kadang-kadang orang tua malah lebih semangat dari kita. Kayak Pak Waryani. Masih muda tuh. Oh, masih muda. Salah saya. Wah. La ilaha illallah. Inilah ya. Wal faragaka qabla syughlika. Kesempatan yang Allah berikan kepadamu sebelum kamu sibuk. Jadi ketika kamu ada waktu, ada kesempatan, gunakanlah kesempatan. Karena nanti ketika kamu sibuk, kamu tidak punya kesempatan lagi. Ya. Ini kata Nabi SAW dalam sabdanya. Kata Allah, kata beliau bahwa asal dasar daripada ketaatan itu adalah dia mengetahui tentang Allah, dia punya ilmu tentang Allah, dia arif billah. Ya. Jadi caranya bagaimana kok bisa? Ya kenapa dia mesti sholat? Ya karena dia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sembah. Allah yang memerintahkan kepadanya untuk beribadah, maka dia melakukan ibadah. Kita yakin dan percaya sampai hari ini, rasa-rasanya kalau tidak mengetahui tentang Allah dengan benar dalam pengajian kita senantiasa di drill, berat itu rasanya untuk selesaikan 30 hari puasa. Tapi karena kita sudah ma'rifat tentang Allah, kita sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu yang selama ini kita pelajari, alhamdulillah. Ya, itu yang memotivasi bagi kita, menguatkan iman kita untuk senantiasa mulazamah, iltizam, berketerusan di dalam ibadah, mengerjakan apa yang telah Allah tetapkan sebagai kewajiban kepada kita. Wala khaufu minallahi, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'a fillah, dan juga raja kepada Allah Subhanahu, berharap kepada Allah.
saya mengajarkan kepada kalian satu doa setiap selesai saya berzikir. Itu adalah doa penutup. Ada doa penutup majelis. Itu doa singkat penutup majelis. Doa yang sering saya panjatkan itu dalam doa penutup majelis zikir, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'siyah. Ya Allah, Allahumma aqsim lana, betul-betul berikanlah kepadaku, aqsim lana min khasyatika, rasa takut kepadamu. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi, yang menjadikan aku menjauhi hal-hal maksiat kepadamu. Jadi kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjauhi maksiat. Dia akan menjauhi maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudah tidak akan melakukan kemaksiatan. Mau diterang-terangan maupun mau yang disembunyi-sembunyi. Karena Allah berikan rasa takut itu. Itu Nabi minta kepada Allah. Kita kok nggak minta sama Allah itu? Kita minta sama Allah juga. Allah bersimlana min khasyatika wa taqulbihi bainana wa bainal ma'siyah. Kemudian raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Berharap ampunannya. Berharap kasih sayangnya Allah. Berharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada lagi tambahan satu, mahabbah. Jadi ibarat burung yang terbang itu tidak hanya menggunakan satu sayap, dia menggunakan dua sayap. Yang satu khauf kepada Allah, sayap yang satu roja kepada Allah, dan yang satu kepalanya ini disebut dengan mahabbah. Kalau ada semua ini, maka amal itu akan bisa terbang kepada Allah. Tidak bisa hanya satu saja. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Jangan-jangan kita punya ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Dan yang kedua, kita ada roja, berharap semoga Allah menerima amal kita. Dan yang ketiga, mahabbah. Ya Allah, aku ini beribadah betul-betul untuk menggapai rasa cinta darimu. Jadi tiga-tiganya ini menyatu di dalam satu peribadatan kepada Allah. Ya, gimana itu? Biasalah. Ya Allah. Ya, sebab itu dalam zikir itu kita di situ kita berzikir kepada Allah, menyebutnya. Di situ kemudian ada rasa takut tiba-tiba kepada Allah, muncullah perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jangan-jangan nanti gara-gara perbuatan buruk kita ini kita dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian muncullah pengharapan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pula rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi insya Allah ketiga-tiganya ini menancap ke dalam kalbu kita. Karena dengan itu kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabatillah, dan juga muraqabah, pendekatan kepada Allah. Wasjud waqtarib. Saya ulangi, dalam surah Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Sujud dan iqtarab. Sujud itu adalah perbuatan zahir. Perbuatan apa? Zahir. Muraqabah itu perbuatan apa? Batin. Saya ulangi. Ya, paham ini ya. Sujud itu adalah ibadah zahir. Kepala yang tadinya di atas ditundukkan sejajar dengan kaki, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian mendekat itu yang mana? Ibadah batin. Ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah ada batin kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dalam surah Al-Alaq. Jadi dalam lingkup sholat itu ada dua amaliyah, amaliyah zahir, amaliyah batin. Sama juga dengan zikir. Allah, 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 Allah. Itu amaliyah zahir. Paham? Amaliyah batin, akal dan pikiran kita serta kalbu kita melayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidur. Allah. Kadang ketiduran juga. Allah. Karena kecapean kali kan. Semalaman itu ngaduk tahu. Ya. Udah maklum capek. Saya juga kadang-kadang capek. Ya. Jadi amaliyah yang ada ini ada amaliyah. Tapi semua amaliyah yang ada di dalam Islam ini membuat dua cakupan, amaliyah zahir plus batin. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Kemudian disambungkan dengan ayatnya, doakanlah orang yang telah memberikan zakatnya kepada kalian, yang dengannya itu menjadikan mereka tenang. Tenang ini adalah bahasa politik. Ya, bahasa politik. Tenang. Dan biasanya kalau tenang kolbu, bawaan juga zahir ikut tenang. Contoh misalnya sholat. Kalau kamu punya batin tenang, kamu akan menikmati indahnya lama begini. Nikmatnya lama sujud, nikmatnya lama duduk tadi ya, nikmatnya lama berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dengan penuh kesyahduan, kekhuduan, ketawaduan kepada Allah. Nikmatnya kamu berzikir Allah, Allah. Itu semuanya nikmat-nikmat ada. Makanya saya di majelis ini ngajarin kepada kita semuanya, semua amal-amal yang ada dalam Islam ini. Makanya kenapa saya betul-betul menerapkan konsep zikir ini sebagai satu kekuatan untuk bisa menyebar kepada seluruh amaliyah yang lain. Kalau kita merasakan dalam zikir kenikmatan zikir yang luar biasa, itu akan kita implementasikan dalam sholat, kita bisa implementasikan dalam puasa, implementasikan dalam sedekah, implementasikan dalam berbakti sama orang tua, implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya dalam zikir. Ya. Tapi di zikir inilah kita dibentuk itu batinnya. Ustadz, kenapa zikir itu harus diam? Harus diam, tak bergerak-bergerak. Ya kan? Saya tanya, kalau kamu mau mengisi air dalam bumbang, dalam celek kecil begini, kamu mau goyang-goyangin nggak itu? Bisa nggak masuk itu air dalam? Bisa, tapi sedikit. Punya air nih, caranya kamu goyang-goyang, mau isi air, goyang-goyangin aja, pasti ada, cuman sedikit, bahkan nggak masuk sama sekali. Maka ada namanya zikir siri, di siri itulah kemudian kita fokus di situ, itulah kemudian kadang-kadang orang susah banyak yang fokus, tapi kalau dia dapat memang tembus. Ya, antara dua, kalau bukan tembus sampai, tembus mimpi. Tapi kadang-kadang mimpinya wis aneh-aneh gitu. Kayak Pak Sabtu ceritakan mimpinya aneh betul Ustaz. Ya. Mimpi sambil dulu itu zikir.
Ya saya paling senang sekali itu habis sambil zikir. Kalau saya susah tidur, saya duduk zikir. Oh, Allah, Allah. Tidur dah. Tidur enak. Tidur ya tadi, tidur. Ya, nggak apa-apa. Bismika Allahumma. Bahkan kita diajarkan kan sama Nabi. Bismika Allahumma. Ya. Wa bismika. Dengan namamu, nama Allah siapa? Allah. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah aku mati. Ya kita sebut nama Allah. 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 Ya kita hidup Allah, kita mati sementara Allah. Nah, katanya kenapa antum mengorok? Lagi marobit Ustaz. Lagi robito nih. Ya nggak apa-apa, yang penting diawali dengan zikir. Jadi robitonya jelas. Ya kadang-kadang memang ketika robito itu kita tertidur. Ingat, ada namanya ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Mukjizat di antara mukjizat yang masih ada sampai hari kiamat yang ditinggalkan oleh Allah di atasnya adalah ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, yang dimimpikan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh. Masih ada satu mukjizat yang masih indah. Ya, kalau kita mimpi-mimpi yang baik, mimpi ketemu Ustaz, ini yang benar. Ya, mimpi kecebur di kolam misalnya, apa ya? Mimpi naik haji, Ini bagus. ya mimpi. Ya, mudah-mudahan. Saya lanjut. Faiza tajadul abdu an hadzal khisal lam yadrukal haqiqatul iman. Ya. Bila seorang hamba hatinya kosong dari masalah ini, maka ia tidak akan merasakan hakikat iman. Kalau tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa roja, ada saat dimana hati kita itu kering kerontong. Ente mau putar bagaimanapun tasbih itu, Allah, tidak tembus ke dalam kolbu. Cross check. Ada dosa apa yang sudah kamu buat? Pasti itu akan menghalang. Mau kamu sampai 70.000 kali Allah nggak tembus itu. Kecuali kamu sholat taubat dulu, baru yang betul-betul menyesal, ya Allah, dosa ini saya buat, ya Allah, ampun. Baru terasa itu Allah langsung berlinangan air mata. Baru terbuka itu tirai. Yang kamu kira tidak ada tirai di kolbu itu, ada tirai di kolbu, Pak. Makanya kita disuruh untuk takut haram, meninggalkan yang haram. Kamu nengok maksiat sedikit aja, itu akan memberikan bintik sakit. Kalau kamu tidak menyesali perbuatan itu, itu berat sekali bagi kamu untuk merasakan nikmatul ibadah, nikmat dalam ibadah. Biasanya kita zikir Allah itu bisa sampai berjam-jam, enak Allah. Ya mudah aja. Makanya saya seringkali meriadu juga diri saya, ya. Saya ajarkan kepada semua. Mungkin kita simple saja itu, ya. Kalau kita sudah mulai terasa gerusu, ya coba zikir. Kalau nggak tembus ke dalam kolbu, berarti ada masalah, ya. Nah, bentangkan sejadah, wudhu, atau kalau kamu tidak mau melakukan itu, kamu betul-betul minta ampun sama Allah. Itu baru tuh terasa. Kamu dengar tausiah sedikit aja sudah langsung nyantai, sudah langsung peka. Ada kepekaan kolbu, namanya. Kolbumu akan peka. Tapi kalau tidak ada itu, bisa jadi kolbumu itu tidak diberikan kepekaan oleh Allah. Ya. Makanya itu saya sering kali ajarkan, dalam segala makom itu yang pertama adalah makom taubat. Taubat aja terus. Nabi aja minta taubat terus kepada Allah. Dia tidak punya dosa, maksum.
Ya, taubat terus kepada Allah. Kenapa? Kita ini jangan sok-sokan lah. Aku sudah sampai di sana. Kalau kita bandingkan dengan pemberian Allah, belum. Makanya saya sampaikan kemarin, supaya kita ini tidak merasa kita punya diri sudah hebat, dinasihatkan sama Imam Al-Ghazali kemarin dalam kajian kita di Imam Kecep, duduk bersembang-sembang dengan para ahli ulama, para ahli ibadah, biar kita tahu sampai di mana kedudukan kita di hadapan mereka. Itu baru di hadapan manusia, belum di hadapan Allah. Sehingga dengannya kita akan mulazamah, kita akan berketerusan dalam diri Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak punya itu, kita belum bisa memperoleh hakikat iman. Li'anna lam tasihu ta'atillah ila ba'dal ilmi bihi wal iman bi wujudihi ya khalikan aliman qadiran la yahitu bihi ilmun wa la yansuruhu wa hum laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Sebab taatnya kepada Allah tidak sah kecuali setelah mengetahui wujudnya iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha mengetahui, Maha kuasa, dan satupun tak ada pengertian yang mampu menjangkaunya dan menggambarnya. Tak satupun yang mampu menyamai Allah, hanya Dia mengetahui lagi Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, ini sudah kita bahas dalam kitab Sifat 20, yang sampai kita ketika zikir, begitu ada sosok makhluk yang mengatakan saya Tuhan, terus kita imani, itu benar. Nah, bisa Allah diserupakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Sudah, jangan kita terobos itu tentang zat Allah. Bisa saja kita nanti jadi zindik, sehingga dengan zindik ini kita sudah menganggap nggak perlu sholat lagi. Astagfirullah. Kayak ada beberapa yang disampaikan sama orang kemarin ya. Ada beberapa tarekat ya. Bukan tarekat sih, saya anggap bukan tarekat. Orang yang mengaku tetapi tidak memahami. Hanya mengaku saja bertarekat tapi salah jalan. Ya. Akhirnya syariat ini ditinggal. Ya. Oh, masa kalau mau kenyang nggak makan. Makan dulu pakai tangan, masukkan ke dalam mulut. Ini kan syariat namanya. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang di sini langsung bilang saya sudah Saya masih banyak dosa, Pak. Hah? Saya masih banyak dosa. Mau saya masih banyak dosa. Ya, ngakulah sama Allah. Iya. Qala A'rabiyyu, berkata seorang Arab Badui, ya, Al-Muhammad ibnu Ali ibn Husain, ya, li Muhammad ibn Ali ibn Husain radhiyallahu anhu, hal ra'aita Allah hina abadtu? Qala lam akun a'budu mal lam arahu. Qala kaifa ra'aitu? Qala lam tarawul absar bi musyahadatil ayani lakin ra'aitu al-qulubu bi haqiqatil iman. Oh, ini luar biasa ini. Ada orang Badui bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya, ya. Saya tidak mungkin menyembah yang saya tidak lihat." Ya. Kemudian Badui bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa melihat Dia?" Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak melihat dengan penglihatan mata, namun melihat dengan mata hati. Berdasarkan hakikat iman, tidak bisa dirasa dengan panca indera dan tidak pula seperti manusia, dan semua bisa diketahui dengan tanda atau alamat tanpa ada batas keputusan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan kecuali Dia.
Tuhannya langit dan bumi. Kita nggak bisa melihat Allah secara zahir, tetapi kita bisa memandangnya dalam mata qalbiyah kita. Cuma jangan diwujudkan zatnya. Tidak saja. Pengetahuan kita terbatas. Antum ya. Kata sebagian ulama, unzur ma khalaqallah wa la tanzur fi zatillah. Kamu tengoklah alam ciptaan Allah ini. Jangan kamu coba-coba mau menengok zat Allah. Nggak akan bisa kamu tembus zat Allah. Tetapi kamu yakini sebagai suatu keimanan, yang iman itu ada di dalam qalbu kita. Ya. Suila ba'dul arifin. Ya. Kemudian kata orang Badui, kata sebagian orang bijak, an ilmil batin, tentang ilmu batin. Kita sedikit agak. Faqala huwa sirrun min asrarillah yakzifu fi kulli yakzifuhu fi qulubi ahbabihi lam yattali'u alaihi mulkan wala basharan. Ini bagus. Jadi kalau diperhatikan baik-baik perkataan ini. Ya. Sebagian oleh orang-orang arif billah mengatakan, menyampaikan tentang ilmu batin. Yang menjawab, dia adalah huwa sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Dia memasukkan ke dalam qalbu kekasihnya, yakziru fi qulubi ahbabihi, kekasihnya, tanpa ada yang melihat, lam yattali'u alaihi mulkan wala basyaran. Manusia atau malaikat. Malaikat nggak bisa melihat, dan manusia nggak bisa melihat. Itu rahasiamu dengan Allah. Rahasiamu dengan Allah. Dan setiap rahasia tidak mungkin kamu bongkar. Paham kan? Kalau ada yang sudah sampai ke tingkat rahasia itu sir-sir itu, ya nggak mungkin rahasiamu sama istrimu dalam kamar mau kamu bongkar keluar. Ya, ada yang kayak gitu di sini. Awalnya nggak mungkin. Dia ahlinya Pak. Ya kan? Segala yang sifatnya rahasia pasti nggak akan bisa kamu lontarkan keluar. Bohong kalau nggak merasakan. Ada yang kamu simpan sama saya kalau kamu bohong. Ada yang kamu tidak berani mengungkapkan ke Ustaz. Karena itu akan jadi rahasia. Betul Ustaz. Karena apa yang kamu rasakan itu juga yang saya rasakan. Saya nggak bisa cerita hal-hal yang rahasia-rahasia. Itu akan jadi rahasia saya pribadi. Karena Allah merahasiakan itu kepada manusia, dan Allah rahasiakan itu kepada malaikat Allah. Ada kamu dengan Allah. Makanya orang-orang yang ahli zikir itu tertutup dia punya mulut, takut dia ngomong macam-macam. Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah sebagian khazanah kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru makam musyahadah jalan-jalan aja kalian luar biasa. Luar biasa apa maksudnya Pak? Ini Pak Ustadz nih, yang maksudnya kayak gimana? Gak bisa kamu jelaskan kan? Gak bisa Ustadz. Pokoknya lah, pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya udah nah. Itulah rahasia. Kayak nama Bang Marsan tadi kan, dia nggak mau cerita juga yang jauh-jauh. Karena saya, kalau kamu menceritakan ke Ustadz, sampai disitulah kamu punya hak untuk menceritakan
rahasiamu yang paling dalam dengan Allah nggak akan bisa kamu keluarkan di lisanmu, kecuali kalau kamu orang munafik. Atau kamu mau supaya dianggap hebat dan tidak akan bisa rahasia Allah itu terbongkar. Paham? Yang namanya sirullah itu tidak akan bisa terbongkar keluar. Kalau ada orang membongkar cerita Allah keluar, itu bukanlah waliullah, itu wali syaitan. Ingat itu baik-baik. Kalau ada orang buka rahasia-rahasia Allah keluar, itu wali syaitan, bukan waliullah. Karena waliullah itu sangat menjaga rahasia-rahasia Allah. Oke guys, itu semuanya ya. Jadi saya yang pula di sini cerita keluar, wah, ketemu sama Allah. Di mana ente ketemu sama Allah? Waktu 7 Ustaz. Jadi ada dua. Maksudnya Allah yang namanya Abdullah Ustaz. Oh iyalah. Saifullah. Nggak akan, ya. Nggak akan Allah membuka rahasianya kepada khalayak ramai. Karena rahasia itu di sini. Rahasia di sini. Rahasia cewekmu aja kamu nggak akan cerita sama orang. Nggak usah rahasiamu aja. Rahasiamu kamu nggak akan cerita sama orang. Malu kan? Apalagi rahasia tentang Allah. Antara engkau dengan Allah itu kamu gak akan cerita itu. Kemesraanmu dengan Allah itu gak akan kamu cerita. Kemesraanmu sama istrimu aja di kamar kamu gak akan cerita. Ngerti ini ya? Makanya saya nggak mau banyak-banyak bertanya. Sampai di mana kamu cerita, sampai disitulah yang Allah izinkan untuk kamu membongkar sedikit, bukan membongkar. Dan itu bukan rahasia. Itu kamu hanya diperlihatkan musyahadah kehebatan Allah. Tetapi antara sirrimu dengan Allah, karena dalam qalbu atau namanya sirrul qalbi, akan bisa itu mulutmu itu terkunci mulutmu ngomong. Tapi kalau kamu nggak, aku nengok dalam zikirku orang tuaku, itu biasa. Saya nengok. Tapi kalau sudah berbicara rahasia, nggak akan bisa. Kamu hanya mengatakan Subhanallah Ustaz. Hanya itu. Allahu Akbar Ustaz. Sambil nangis. La ilaha illallah Ustaz. Allah wala quwwata illa billah. Allah Maha Agung Ustaz. Ampunlah. Hanya itu yang kita bisa ucapkan. Itulah rahasia. Ngerti itu. Tapi kalau orang ngobrol bangga dia lah. Entah yang mana yang dia dapat. Ya. Sudah paham sekarang kenapa orang-orang ahli tarekat itu banyak diamnya, nggak mau bongkar-bongkar hal-hal yang sifatnya privasi. Ini ji, kamu udah rasakan sendiri sekarang. Dan itu apa yang dikatakan oleh ahli-ahli qalbu, ahli-ahli arif billah, seperti inilah bentuknya. Ingat, itulah adab. Bahkan guru pun juga harus beradab sama murid. Ketika dia tidak diizinkan oleh Allah untuk menceritakan rahasia dengan Allah, seorang guru tidak boleh mengejar ceritanya. Harus sampai di situ aja batas dia. Dan itu adalah rahasia antara muridnya dengan Allah. Dia tidak diperkenankan sama dengan malaikat Jibril, tidak diperkenankan untuk meneruskan mendampingi perjalanan Nabi, hanya sampai batas Sidratul Muntaha. Selanjutnya Nabi yang berhadapan dengan Allah. Jibril nggak boleh ikut masuk. Itu rahasia antara dia dengan Allah, antara Allah. Maka adalah satu ungkapan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sepenghormatan setinggi-tingginya buatmu ya Allah. Hanya itu ungkapan yang bisa Rasulullah SAW ungkapkan di hadapan Allah Rabbul Izzati wa Jalal, ketika tidak ada batas antara dia dengan Allah. Di situ itulah makanya makna tasawuf itu saya minta
dipahami baik-baik itu ketika tasyahud, tidak hanya sekedar baca wirid dan tasyahud aja. At-tahiyatul mubarakatus shalawat, supaya tidak ada batas antara kita dengan Allah pada saat ibadah sholat. Menarik sekali kalau kita kaji. Ya. Lillah at-tahiyatul mubarakah. Seperti mana ucapan Nabi kepada Allah pada saat dia berhadapan dengan Allah, rasakanlah seperti itu juga yang kamu rasakan dalam sholat. Karena kata ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ya, mana Nabi menceritakan rahasia Allah? Tidak akan ceritakan. Zatnya itu nggak akan. Nggak bisa Nabi menceritakan rahasia zat Allah. Paham? Nanti rumahnya aku lah kita bilang aku udah ketemu zat Allah, enggak. Nah, jangan sampai itu ya. Itu keselio nanti kalian ya. Ya. Nah ya, kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk sampai mengetahui sampai seperti apa zat Allah, enggak diizinkan. Tapi rahasia-rahasia yang lain tentang Allah itu antara engkau dengan dia. Oke, sampai sini paham ya? Ngerti ya? Cuma jangan pula tinggalkan syariat. Udah sampai mengetahui itu, tak usah sholat lagi lah. Aku udah tahu dah. Tak usah itu lagi pengajian sama ustaz lah. Aku udah tahu dah. Nah itu muridnya itu keblinger itu. Error Pak ya? Hah? Error. Muridnya error. Saya lanjut ya. Ruwiya an Ka'ab al-Ahbar an Ka'ab al-Ahbar qala law anna baini abani adama balagu min al-yaqini misqalati habatin min azamatillah azza wa jalla al-musyawa 'ala al-ma' wa ruhu fasubhanahu min ja'lil aqrar bil ajzi 'anil idraki ma'rifati imanan kama ja'ala iqrarun mun'im 'alaiha bil ajzi an idraki syukran ya. Diriwayatkan sesungguhnya Ka'ab al-Akbar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya anak cucu Adam alaihissalam bila keyakinannya mencapai berat satu biji sawi akan keagungan Allah azza wa jalla, pasti ia mampu berjalan di atas air dan angin. Tapi belum sampai makam Ambo. Makam Ambo belum sampai. Ya, sahabat ada yang kayak gitu, dia jalan naik kuda di atas air ketika berperang. Sampai mereka Bang Mugli udah Tiap hari dia. pakai boot, ada wali-waliullah memang yang Allah berikan karomah. Itu karomah bukan dibuat-buat, Allah yang izinkan karena Allah cinta. Ya, insya Allah ada satu masa itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, saya melihat beberapa orang yang dekat dengan Allah itu doanya itu mustajabah, doanya makbul. Di antara karomah itu adalah doanya itu dipanjatkan dan dimakbulkan atau dia dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Ya, tidak mungkin seorang kekasih menelantarkan kekasihnya. Cak. Ya kan bawahnya? Nah, mungkin seorang kekasih tidak akan melindungi kekasihnya. Jelas lah. Itu pasti. Itu pasti. Namanya. Kalau sudah jadi kekasih Allah, pasti Allah akan jaga. Ya.
Insya Allah, mudah-mudahan ya. Sampai di sini dulu kajiannya ini. Agak berat kajiannya malam hari ini. Tapi saya kasih paham itu karena kemarin kan ada lontaran-lontaran kata dari saudara kita, siapa itu, bahwa ada orang yang terlalu ekstrim. Yang kayak begitu itu yang tidak bisa menahan rahasia Allah. Itu dikelabui oleh syaitan dan hawa nafsu. Karena tidak berguru kepada guru yang bisa membimbing seenaknya. Itulah orang yang salah adab dalam berguru. Kalau dia berguru betul-betul, pasti gurunya akan menasihati. Jangan kamu mau. Ya, saya rasa demikian. Qul qouli hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.